Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Peternak Untuk Anak. Di video kali ini masih tetap di dunia peternakan, khususnya di ayam. Usaha ternak salah satu usaha yang banyak diminati oleh kebanyakan orang, dikarenakan masih tingginya permintaan daging ayam di sini, sehingga banyak orang yang mencoba untuk beternak ayam, baik itu secara skala rumahan ataupun secara skala partai atau skala besar. Jadi bagi kita yang saat ini mencoba untuk beternak skala rumahan, maka yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah pakan. Bagaimana kita bisa memangkas kos pakan di sini, mengingat pakan di sini semakin hari semakin meningkat untuk harganya. Jadi bagi kita peternak rumahan, bagaimana kita bisa memangkas kos pakan di sini agar kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari beternak ayam. Adapun salah satu cara bentuk saya untuk memangkas kos pakan di sini, saya menggunakan ampas tahu, menggunakan dedak begatul, dan juga harutan gula merah, dan juga menggunakan E4. Mengingat ampas tahu di sini memiliki protein 8,6%, untuk lemaknya 3,79%, kadar airnya yaitu 51,63%. Itu apabila masih belum kita fermentasi. Apabila kita sudah fermentasi, maka protein kasarnya akan menjadi 15,35%, kadar airnya 10,50%, dan kadar seratnya yaitu 3,29%. Untuk dedak atau bekatul di sini saya menggunakan 3 kilo bekatul atau dedak, yang dimana bekatul atau dedak di sini mengandung serat kasar yang tinggi sehingga sulit untuk dicerna oleh ayam. Dan di samping itu juga kandungan asam pitat di dalam dedak di sini dapat mengikat mineral dan protein-protein lainnya, yang dimana sangat dibutuhkan oleh ayam. Maka dari itu kita memberikan dedak di sini jangan terlalu banyak, yaitu jumlahnya hanya 15-30% saja. Apabila melebihi itu biasanya mengganggu performa ayam tersebut. Adapun cara mengurangi serat kasar di sini yaitu bisa dengan cara fermentasi, dan juga bisa dengan menyiramkan air panas kepada dedak tersebut. Ini salah satu contoh dedak yang telah saya fermentasi sebelumnya agar dapat mengurangi kadar serat yang ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya mudah untuk dicerna oleh ayam kita. Cara pembuatan fermentasi ampas tahu di sini yang pertama yaitu kita mencampurkan E4 di sini, yaitu sebanyak 2 tutup botol. 2 tutup botol kita campurkan ke dalam larutan air gula merah, yaitu saya di sini menggunakan sebanyak 1 liter. Setelah kita
campurkan, maka kita tunggu selama 15 menit. Hal ini dimaksudkan agar mikroba yang ada di dalam empad di sini bisa hidup kembali. Langkah selanjutnya yaitu kita mengurangi kadar air yang ada di dalam ampas tahu, yaitu bisa dengan cara kita menindih ampas tahu di sini menggunakan beban yang berat di atasnya. Adapun setelah kita mengurangi kadar air yang ada di dalam ampas tahu, maka kita mencampurkan dedak bekatul di sini dengan ampas tahunya. Di sini saya ampas tahu, saya menggunakan 1 bak kaporit di sini. Sedangkan dedaknya saya menggunakan 3 kilo. Lalu kita campurkan, kita masukkan dalam 1 wadah, lalu kita campurkan. Apabila rekan-rekan sekalian di sini tidak menggunakan dedak atau bekatul di sini yang belum difermentasi, itu tidak menjadi masalah. Kita campurkan hingga merata. Apabila sudah tercampur merata seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan larutan gula merah yang telah kita campuri dengan 2 tutup E4. Masukkan secara sedikit demi sedikit, lalu kita aduk lagi. Sudah kita campurkan dengan larutan air gula merah yang telah dicampuri dengan E4, maka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam bak. Kita masukkan, sudah masuk ke dalam bak di sini. Lalu jangan lupa untuk memberikan space atau jarak. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya di sini fermentasi ampas tahu dan dedak di sini pada akhirnya akan mengembang. Jadi perlunya ada space atau jarak. Setelah itu, maka langkah selanjutnya yaitu kita tutup rapat kedap udara. Jadi banyak yang gagal dikarenakan yaitu tidak kedap udara, yaitu udara masih bisa masuk ke dalam, akhirnya membusuk, akhirnya jamuran, dan pada akhirnya tidak bisa diberikan. Sebenarnya bisa diberikan kembali asalkan difermentasi ulang lagi. Jadi saya untuk menjaga kemungkinan di sini, karena di rumah di sini masih banyak hama tikus dan kucingnya, jadi perlu saya berikan 2 lapisan, yaitu di bawah menggunakan plastik, lalu selanjutnya saya menggunakan kain sisa untuk menjaga agar posisi atau di dalam fermentasi di sini kedap udara. Lalu kita tutup menggunakan kita tutup menggunakan karet untuk di pinggir. Fermentasi di sini yaitu dilakukan selama 2-3 hari, baru bisa kita aplikasikan atau sudah bisa kita berikan kepada hewan ternak kita. Dan juga tidak lupa, apabila sudah melewati 2 minggu, biasanya kadar alkoholnya atau baunya itu sangat menyengat. Itu
Bisa rekan-rekan sekalian di sini ketika memberikan pakan di sini diangin-anginkan dulu supaya baunya tidak menyengat. Apabila perlu untuk penambahan dedak, tidak apa-apa ditambah dedaknya. Yang paling bagus ditambah dengan dedak yang sudah difermentasi untuk mengurangi kadar serat di sana supaya lebih mudah untuk dicerna oleh ayam. Mungkin itu saja sedikit informasi dari channel Peternak untuk Anak. Jangan lupa tentunya untuk dukungannya, monggo di subscribe, monggo di like, di komen tentunya. Apabila ada perlu hal yang mau ditanyakan, monggo silahkan, tidak apa-apa. Mungkin juga dari apa yang saya terangkan dari awal sampai akhir ada kekeliruan, monggo juga di komen nantinya. Mungkin itu saja dari channel Peternak untuk Anak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.